Saat ini kita akan memulai ibadah kita di hari Minggu tanggal 14 Juni 2020. Saya mempersilakan seluruh teman-teman, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus untuk menyiapkan hatinya. Kita akan saat teduh sejenak. Teduh selesai. Shalom, saya rindu untuk bisa menyapa saudara-saudara yang saat ini terpisahkan jarak dengan saya. Namun saya percaya bahwa dimanapun, dalam keadaan apapun, baik itu sendiri, berdua atau bersama keluarga, saya percaya bahwa setiap pribadi yang menyaksikan ibadah ini adalah orang-orang yang terberkati. Dan saat ini mungkin setiap pribadi kita mengalami keadaan yang gak enak, keadaan yang tidak kita inginkan, bahkan tidak pernah kita prediksi bahwa kita harus menjalani ibadah terpisah jarak seperti ini. Tapi saya percaya bahwa apapun keadaan yang sedang dilalui oleh saudara-saudara, bahkan saya pribadi, adalah keadaan yang Tuhan izinkan. Namun yang terpenting adalah bahwa kita ada sampai saat ini karena kita jalan sama Tuhan, karena kita proses bareng-bareng sama Tuhan. Karena yang terpenting adalah dengan siapa kita berjalan dalam proses itu, bukan hanya dalam hasilnya. Saat ini saya mau mengajak teman-teman dan seluruh saudara-saudara untuk kita mengangkat satu lagu pujian dengan-Mu Tuhan. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, apa yang sedang saudara-saudara rasakan saat ini? Apakah sedang bergumul, besok akan ngapain, atau sedang bertanya-tanya bagaimana kehidupan kita selanjutnya? Apakah kita dalam satu hari ini masih mau memuji Tuhan dengan keadaan kita seperti itu? Masih mau bilang Tuhan baik, dan Tuhan baik? Tapi mungkin keadaan-keadaan itu bisa jadi penghalang buat kita untuk sering lupa untuk memuji Tuhan. Padahal kita baru bangun pagi, dikasih nafas, itu pun salah satu yang harus kita puji. Karena di detik kita membuka nafas, ada orang-orang yang akhirnya gak bisa bernafas lagi. Di detik kita Tuhan kasih kesempatan untuk hidup kembali, ada orang-orang yang tidak bisa bangun dengan tenang. Tapi Tuhan sangat baik. Saudara-saudara masih bisa menyaksikan ibadah ini, masih bisa sehat, dan sudah seharusnya pujian itu kita sampaikan terus-menerus, sama seperti kita yang gak pernah berhenti bernafas. Saat ini saya mau mengajak saudara-saudara untuk kita mengangkat kembali lagu pujian kita, Kami Puji dengan Riang. Yang menjadi hukum Taurat Tuhan bagi kita tertulis
dalam Amsal 20 ayat 13. Janganlah menyukai tidur, supaya engkau tidak jatuh miskin. Bukalah matamu, dan engkau akan makan sampai kenyang. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, beberapa tahun yang lalu seseorang pernah bercerita kepada saya bahwa pernah suatu kali dia mendapatkan kesempatan melakukan studi banding ke salah satu negara tetangga Indonesia. Dan salah satu pembelajaran yang dia dapat adalah dia memperbandingkan sistem penghukuman yang ada di negara itu dengan negara Indonesia. Satu hukum yang tidak ada di Indonesia adalah hukum cambuk. Jadi hukum cambuk ini berdasarkan informasi dari teman saya adalah hukuman yang diberikan untuk kejahatan-kejahatan tertentu. Kejahatan-kejahatan yang sudah kategori sangat berat dan sangat memalukan. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pernah gak kita berpikir bagaimana jika Tuhan menerapkan hukuman-hukuman atas setiap dosa-dosa kita? Baik itu dosa sengaja, tidak sengaja, dosa kecil, menengah, dan besar. Tapi lagi-lagi kita selalu diingatkan oleh firman bahwa Allah itu sangat pengasih. Tapi Dia adalah hakim yang sangat adil. Kalau kita boleh lihat puluhan tahun kita hidup, ada banyak dosa yang kita lakukan. Ada banyak kesalahan yang mendukakan Tuhan. Tapi sampai detik ini, Tuhan masih kasih berkat sama kita. Kasih kita nafas, kesehatan, pekerjaan, keluarga yang baik, banyak hal. Kalau dilihat-lihat dari dosa yang kita lakukan, mungkin kita nggak layak ya teman-teman. Nggak layak, tapi kita diperlayakan. Dan itu karena memang kasih Tuhan nggak pernah terbatas. Kalau orang mengatakan bahwa selalu ada batas kesabaran, tapi Tuhan selalu mengajarkan bahwa kasih-Nya itu tidak pernah terbatas. Dan saat ini saya mau mengajak saudara-saudara seluruhnya untuk kita ambil waktu, untuk kita membawa hati kita. Kita tahu kita nggak layak, kita tahu kita sangat berdosa. Jadi sudah seharusnya kita mohon ampun sama Tuhan. Jadi saat ini mari saudara-saudara sambil mengangkat lagu pujian ini, kita kembali mengingat betapa banyaknya kasih Tuhan ke hidup kita. Betapa kita diperlayakan untuk datang terus minta berkat sama Tuhan. Karena kita tahu sebenarnya kalau dihitung-hitung dari ukuran dosa kita sebenarnya nggak layak. Tapi Tuhan kita sangat maha pengasih. Kita akan lagu pujian kita selanjutnya, tak terbatas kasih-Mu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu
Doa permohonan dan janji Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu, karena kami susah dan kami gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya Tuhan Allah kami, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah kami, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Engkau tahu segala yang sedang terjadi pada kami akibat pandemi COVID-19 yang terjadi di dunia ini. Banyak dari saudara-saudara kami yang telah menjadi miskin karena harus kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian. Ya Tuhan, jauhkanlah kami dari segala ketamakan, tetapi ajarlah kami untuk saling berbagi kepada sesama kami di dunia ini. Ya Tuhan Allah kami, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, jauhkanlah kami dari segala ketamakan. Ya Tuhan Allah kami, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, akibat pandemi COVID-19, dengan terpaksa kami harus selalu berlomba dan bersaing untuk mencari kekayaan dan materi di dunia ini. Akibat persaingan tersebut, akhirnya ada di antara kami yang tidak punya waktu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu setiap hari. Harta duniawi sudah menjadi tujuan yang utama bagi kami, karena kami menduga bahwa itulah yang menjadi sumber kehidupan kami. Ternyata semuanya akan sia-sia apabila kami tidak mencari kekayaan di dalam kerajaan-Mu. Ya Tuhan Allah kami, ajar kami untuk menjauh segala ketamakan, dan tuntunlah kami untuk mencari kekayaan di dalam kerajaan-Mu. Ya Tuhan Allah kami, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, jauhkanlah kami dari segala ketamakan. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengar dan terimalah janji Tuhan akan pengampunan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, setelah kita mendapat pengampunan yang dari Bapa, selanjutnya apa? Apakah pengampunan ataupun pengasihan itu akan kita sia-siakan seperti itu saja? Mari kita tanya, apa yang menjadi goal dalam
kewawasan yang tinggi, punya ketenaran, atau ingin mau nambah jumlah digit di dalam rekening kita masing-masing? Apakah itu menjadi fokus kita? Tapi saya percaya bahwa setiap pribadi yang menyaksikan ibadah ini gak hanya itu saja. Itu gak menjadi tujuan kita, teman-teman, saudara-saudara. Bahwa Tuhan sudah mati di kayu salib, Allah Bapa mengorbankan anaknya yang tidak berdosa, itu semata-mata karena Tuhan mau kita melakukan lebih buat Tuhan. Kita ada alat-alatnya, sama seperti seorang pencipta menciptakan boneka, dia pasti punya tujuan terhadap bonekanya. Begitupun kita. Dan kita harus bangkit untuk menyuarakan suara Tuhan. Kita harus memberikan cerminan bahwa seperti inilah anaknya Tuhan. Seperti inilah anak-anak yang sudah diberikan keselamatan oleh Allah Bapa. Dan saat ini saya mau mengajak saudara-saudara untuk kita menyanyikan lagu Hai Bangkit Bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya, anjungkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Hai bangkit bagi Yesus, dengar panggilannya, hadapilah tantangan, harinya inilah, dan biar tak terbilang pasukan wasanglah, semakin berbahaya, semakin kau lenyap. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu pertama setelah Trinitatis pada hari ini tertulis dalam Amsal 22 ayat yang ke-22 sampai dengan 29. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah merampas orang lemah, karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang pemarah. Supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu, bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, jika tadi saudara-saudara membuka Alkitab untuk membaca epistel, kita bisa melihat bahwa judul epistel kita pada minggu ini adalah Amsal-Amsal Orang Bijak. Kita sangat bersyukur saudara-saudara bahwa kita adalah anak
selalu diingatkan Tuhan untuk bisa menjadi orang-orang yang bijak melalui firman-firman-Nya. Dan saya percaya bahwa menjadi orang yang bijaksana tidak terlahir secara instan, tapi melalui proses. Karena seseorang yang menjadi bijaksana pasti akan selalu berhadapan dengan berbagai kondisi, berbagai tipe orang, dan itu harus dilewati sebagai alat untuk bisa menjadikan dia menjadi pribadi yang bijaksana. Namun saat ini kita diingatkan kembali bahwa anak-anak Tuhan yang bijaksana di dalam Tuhan harus menjadikan firman sebagai acuan dalam menjalani hidup. Untuk bisa mendengar apa arahan dari Tuhan, harus sering bergaul intim dengan firman Tuhan, harus sering ngobrol. Sama seperti misalnya saudara-saudara dekat dengan seseorang, harus mempunyai komunikasi yang intens, harus bisa memiliki hubungan yang sangat intim, obrolan, jadi kita bisa tahu dan semakin dekat dengan pribadi tersebut, sama seperti Tuhan. Dan bagaimana caranya supaya Tuhan bisa hadir gak hanya dengan baca firman, tapi rajin untuk membangun hubungan dengan Tuhan, rajin untuk bisa terus ngobrol sama Tuhan. Sama seperti kita yang gak pernah lupa bernafas, seperti itu juga kita gak lupa untuk terus ngobrol sama Tuhan tentang apapun. Dan biarlah saudara-saudara, dalam hidup kita, dalam keadaan apapun, kita bisa membangun terus hadirat Tuhan dalam hidup kita. Karena yang terpenting adalah menjadikan Tuhan sebagai fokus utama kita. Saat ini kita angkat lagu kita selanjutnya, Mengejar Hadir-Mu. Dekat padamu, itu rinduku.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman percaya kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, saya percaya dan yakin bahwa saya pribadi, saudara yang sedang menyaksikan ibadah ini pasti pernah membuat janji ataupun diberikan janji oleh sesama manusia. Adakah janji itu yang belum ditepati? Semoga tidak, saudara-saudara. Dan semoga pun kita selalu menepati janji kita terhadap saudara kita, baik kepada orang tua, teman, atau siapapun itu, terutama kepada Tuhan. Dan kita tahu bahwa janji yang kita ikrarkan dengan manusia itu sering tidak bisa ditepati, sering tidak sesuai dengan waktunya yang sudah disepakati. Bahkan bisa jadi isi janjinya bisa tidak sesuai. Namun kita harus sangat-sangat bersyukur, saudara-saudara, kita punya Allah Bapa yang selalu berjanji dan itu pasti akan ditepati. Tuhan gak pernah ingkar janji, walaupun waktunya tidak selalu sesuai dengan standarnya kita, tapi selalu waktu Tuhan yang terbaik. Dan di manakah kita bisa terima janji Tuhan? Pasti dalam firman yang selalu kita dengar, baik itu dari ibadah, baik itu dari sosial media yang kita gunakan. Firman itu pada dasarnya adalah janji Tuhan untuk anak-anaknya yang mau ikut Tuhan, untuk anak-anaknya yang mau hidup sesuai dengan aturannya Tuhan. Dan saat ini kita tahu bahwa Allah Bapa punya janji yang sangat terbesar, bahwa fokus kita bukan di dunia ini. Tuhan sudah berjanji bahwa Dia menyiapkan tempat kita di surga. Dia menyiapkan tempat terbaik buat Anda, saudara-saudara, buat saya, buat kita semua, bagi orang yang mau menerimanya. Dan saat ini kita akan mendengarkan firman, dan sebagai lagu untuk menerima firman tersebut kita angkat lagu pujian kita, Janji yang Manis Tak Kau Lupakan. Janji yang manis, kau
Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segenap akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Shalom. Sahabat Naposo yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada jumpa kita hari yang dikuduskan ini, Minggu 14 Juni 2020, yaitu minggu pertama setelah Trinitatis, firman Tuhan menyapa kita melalui kitab Injil Lukas, pasal 12, dimulai dari ayatnya yang ke-13 sampai ke-21. Saya akan bacakan untuk kita. Beginilah bunyi firman Tuhan. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan kuperbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan kuambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti?" Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara HKBP, terkhusus sahabat Naposo yang saya cintai, firman Tuhan ditetapkan pada minggu ini dengan topik jauhilah ketamakan. Kata ketamakan berasal dari kata tamak yang artinya keserakahan, iri hati, dan adanya sifat untuk memiliki lebih dari apa yang dimiliki oleh orang lain. Dan Lukas di dalam menuliskan suratnya ini pada tahun 57 sampai tahun 63 yang dialamatkan kepada Theophilus, mencoba menggambarkan bagaimana dan situasi apa yang terjadi pada saat Yesus bersama dengan murid-muridnya, bersama dengan orang-orang banyak yang datang mengerumuni dia. Dan khotbah kita ini menceritakan bagaimana orang banyak yang memiliki persoalan, yang memiliki masalah di tengah-tengah kehidupan keluarga, yaitu masalah harta gonogini atau warisan.
Kalau kita cermati firman Tuhan ini seakan-akan di ayat 13 ini, seseorang ini ingin mencari pembelaan dari Tuhan. Guru, katakanlah kepada saudaraku. Di sini mau kita lihat pembelaan yang diberikan Tuhan bukanlah pembelaan untuk menyenangkan yang demikian. Seperti apa tadi yang kita telah baca dalam epistel kita, kitab Amsal 22 tadi. Bahkan Tuhan lebih memperhitungkan, peduli kepada perkara orang lemah. Yang selanjutnya, Tuhan Yesus tidak memberikan jawaban dan tidak memberikan pembelaan kepada dia. Malah Tuhan Yesus berkata, sejak kapan aku jadi pembela dan hakim pengantara bagi kamu? Dapat gaji pun kagak, lu suruh-suruh gua. Ya toh? Yesus seperti itu. Karena bukan Tuhan Yesus yang datang hanya untuk menyelesaikan persoalan yang seperti itu, bukan. Kecil banget kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini untuk menyelesaikan masalah harta gono gini. Tetapi kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke sini adalah mau menjadikan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia. Dan ini yang menjadi salah satu fondasi yang diberikan Tuhan Yesus kepada murid-murid. Murid-murid diberi pembelajaran. Tuhan Yesus memberikan hikmat kepada mereka. Supaya apa? Yang pertama diminta supaya mereka horate, berjaga-jaga. Berjaga-jaga dengan apa? Berjaga-jaga akan kehidupan di dunia ini. Bahwa manusia dari sejak zamannya Yesus, bahkan sebelum zamannya Yesus, sudah hidup di dalam ketamakan. Di perjanjian lama ada enggak? Ada. Siapa itu? Masih ingat enggak? Siapa hambanya Nabi Elisa? Masih? Ayo, siapa yang tahu? Naposo bulung. Kalau ada yang tahu silakan WA, amang kasih hadiah. Enggak ada yang WA kan? Jawabannya Gehazi. Ketika Naaman datang ke Elisa, dia memberikan ucapan terima kasih. Elisa tidak meminta, tapi diam-diam Gehazi datang meminta. Udah berikan aja sama aku, kata Tuanku, berikan sama aku, katanya. Itu ketamakan loh. 2 Raja-Raja 5 ayat 19 sampai 27. Itu ketamakan. Memperoleh untung, memperoleh nikmat, memperoleh harta dengan tidak wajar dan tidak dari jalannya. Di perjanjian baru siapa yang boleh kita lihat? Ayo, ada berapa murid Tuhan Yesus? 12? Iya, 12. Tetapi sebelum dia disalibkan berapa murid Tuhan Yesus? Masih 12? 11, iya. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, masih 11? 12, ada penggantinya. Iya, dari murid Tuhan Yesus itu ada juga yang tamak. Siapa itu? Yudas Iskariot. Ayo, siapa yang namanya Yudas Iskariot? Hati-hati. Biasanya yang bernama Iskariot itu adalah orang pengkhianat. Iya toh? Iya. Yudas Iskariot dengan ketamakan keserakahannya menjual Yesus dengan 30 perak uang. Tamak toh? Dia beranggapan dengan uang sebanyak itu dia akan memperoleh segala sesuatunya, hartanya akan banyak, tahu-taunya apa. Dan iya, sama seperti Yudas Iskariot. Setiap harta yang kita kumpulkan dengan ketamakan tidak akan pernah memberi kebahagiaan. Yang ada apa? Penyesalan. Apalagi muda-mudi yang suka main judi. Uang setan dimakan, hantu. Uang judi habis ditelan, judi juga, ya toh.
Iya. Itu ada ketamakan itu. Dan saat ini kita sebagai Naposo Bulung, muda-mudi gereja HKBP, dituntut untuk menjadi pengikut Yesus Kristus yang menjauhkan ketamakan itu. Dengan cara bagaimana kita menjauhkannya? Tuhan Yesus mencoba meluruskan paradigma dan membuka mindset para murid-muridnya dengan sebuah perumpamaan. Perumpamaan seorang kaya yang bodoh. Udah kaya, bodoh lagi ya, ngeri ya. Kalau sempat sama kita itu ada teman kita bilang, lu bodoh katanya, kita tabok gitu toh. Tuhan Yesus membuat perumpamaan seorang kaya yang bodoh. Bodohnya di mana? Dia beranggapan bahwa harta yang dia punya, harta di dunia ini bisa mencukupkan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan itu menurut dia akan membawa dia kepada kegembiraan yang abadi. Ternyata tidak. Karena apa? Karena yang pertama, hakikat atau kodrat manusia, kodrat hakikat kita sebagai manusia saat ini adalah sama seperti apa yang dikatakan Ayub dalam kitab Ayub pasal 1 ayat 21a. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Kita tidak mempunyai dan tidak datang dengan membawa apapun ke dunia ini. Itulah hakikat kita. Tidak ada punya apa-apa di dunia ini. Terus semua punya siapa? Ya punya Tuhan dong yang mencipta kita. Bahkan nyawa hidup kita yang kita enggak punya, Tuhan yang punya. Di sini kita untuk menjauhi ketamakan itu, mari kita lihat hakikatku sebagai manusia itu apa? Kodratku sebagai manusia itu apa? Jangan saya bekerja pagi, siang, sore, malam, bahkan kegiatan Naposo Bulung, PA Naposo Bulung pun saya tidak ikut, tidak aktif, bahkan ada kunjungan-kunjungan gereja pun saya tidak bisa, hanya untuk memikirkan uang. Nanti di saat uang itu tidak ketemu, apa yang terjadi? Banyak yang stres, gila. Kita suka jalan-jalan ke sana cari duit, duitnya tak dapat. Yang jadi orang yang suka jalan-jalan alias stres. Jalan-jalan di jalanan. Jadi ingat, hakikat dan kodrat kita sebagai manusia adalah hanya penikmat, bukan pemilik. Yang kedua, jati diri kita sebagai manusia di tengah-tengah dunia ini hanya peminjam. Peminjam. Seperti apa yang terkandung dalam surat Rasul Paulus yang pertama kepada Timotius, pasal 6 ayat 7. Sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Sungguh luar biasa. Mari kita lihat kehidupan kita. Di saat kita dilahirkan, tumbuh, berkembang, sampai kita muda-mudi, Naposo Bulung. Kita belajar, kita raih sampai gelar S2 bahkan S3. Setelah nanti waktunya yang ditentukan Tuhan, maka semuanya itu akan hilang. Oke lah, kata pepatah, kalau gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Bagi Tuhan tidak ada, semua manusia akan kembali menjadi debu tanah. Dan kita yang hidup di dunia ini, boleh kita saat ini menikmati fasilitas ilmu teknologi yang luar biasa, itu hanya sesaat. Ingat, di saat kita mati nanti, tak mungkinlah kita memintakan kepada orang tua atau sanak saudara kita, Pak, Mak, biar aku bisa kerja secara online,
tolong nanti laptop sama itu kabel wifi-nya sama handphone Androidku dimasukkan ke peti mayatku ya, biar kerja dari dalam tanah. Nggak mungkin lah itu. Masa iya? Enggak kan? Ya enggak lah. Semua akan kita tinggalkan. Bahkan ilmu kita pun kita tidak bawa ke sana. Di saat datangnya nanti Tuhan Yesus Kristus kedua kalinya di hari penghakiman itu, tidak ditanya, kamu tamatan dari mana? Gelarmu apa? Bukan, enggak itu ditanya. Yang ditanya apa? Kamu tamak enggak? Kamu serakah enggak waktu hidup? Atau kamu berbuat baik enggak? Ya, aku serakah Tuhan. Udah ku taunya ada pacarku. Tapi ku lihat lebih cantik cewek yang di sana, pacar temanku, pengen juga mau ku ambil dia. Ku jadiin pacar. Tamak juga namanya itu, hati-hati. Yang suka menjadikan pacar temannya jadi pacar, hati-hati loh. Nanti istri orang pun lembat juga ya toh. Jangan ya. Itu tamak juga. Nah, jadi mari kita ingat, kita hanya peminjam. Kita diberikan baju baru, kita boleh mengendarai mobil, mengendarai motor, semuanya boleh kita nikmati, tapi ingat kita tidak pemilik. Kita hanya peminjam. Jadi tak perlu kita serakah. Semua sudah punya porsi, bagian masing-masing. Yang ketiga, segala sesuatu yang ada di tengah dunia ini, bahkan yang kita punya, itu semuanya milik Tuhan. Pemazmur mengatakan di dalam Mazmur 89 ayat 12, punyamulah langit, punyamulah juga bumi, dunia serta isinya. Engkaulah yang mempunyai segalanya. Langit, dunia, bumi, kepunyaan Tuhan. Terus kepunyaan kita apa? Hanya iman. Kalau iman kita boleh menyelamatkan kita, sehingga kita memperoleh kasih anugerah, maka kita akan memperoleh kehidupan yang baru nanti di kerajaan surga. Kita akan ketemu lagi, dan kita akan buat ibadah lagi di sana, bernyanyi terus, tapi tanpa rekaman seperti ini. Karena semua sudah tersedia di kerajaan Tuhan. Itu yang perlu. Menjauhkan sikap ketamakan itu adalah yang pertama sekali, mari lihat siapa dirimu, apa kodratmu. Kamu bukan pemilik tetapi peminjam, segala sesuatunya punya Tuhan. Semuanya dibungkus dengan bersyukur, mengucap terima kasih. Kalau saat ini melalui bencana pandemi COVID-19, banyak di antara kita yang dirumahkan, jangan iri hati. Karena iri hati akan membawa kita ke dalam dosa yang sangat besar. Dosa itu apa? Kita lihat nanti orang di sana pacaran makan bakso, kita mau ngajak pacar kita makan bakso di mall nggak bisa, terus kita curi uang mama kita. Udah bahaya kan? Terus ditanya orang tua, mana uang saya? Siapa yang ngambil? Nggak tahu mak, mungkin bapak katanya, disalahkan pula bapaknya. Tetapi kalau disyukuri dan dengan terus terang dia berkata, Dek, tolong pengertiannya ya sayangnya, ya beb. Abang lagi dirumahkan, kita nggak usah keluar dulu ya, ngerti ya? Ya kalau demikian apa itu pacar kita langsung marah, terus bentak-bentak kita. Enggak, kalau kamu enggak ngajak aku kita putus, kita end, you and me end katanya. Waduh kasihan banget, cari aja yang lain. Masih banyak naposonya HKBP Keramat Jati, iya toh? Iya. Yang baik-baik, cantik-cantik semua, pada handsome juga ada. Pokoknya naposo HKBP yang ada di distrik 8 lah, mari silakan pilih. Tetapi cara memilihnya engkau harus meminangnya dengan firman Tuhan, bukan sebongkah emas, bukan juga dengan sejuta kata-kata manis. Engkaulah bulanku, engkaulah cintaku, engkaulah segala-galanya bagiku. Allah koma eternamu mak. Tetapi kalau sudah dikatakan, mari maukah engkau hidup seadanya dengan aku hanya
memperlihatkan dan membawa firman Tuhan samamu, mari ikuti aku dan terima cintaku. Itu akan luar biasa. Tetapi ada ini seorang cewek mau sama kita karena dilihat motor kita motor gede, dilihat Android kita pun udah pada iPhone yang kelas tinggi, dan semua dilihat. Terus di saat itu akan hilang, ingatlah cintanya pun akan hilang dari engkau. Karena apa? Dia tamak, dia serakah, ingin menikmati segala sesuatu dengan adanya dirimu, bukan dengan kerja atau usahanya. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita dengan bijak juga untuk memakai harta. Karena tadi dikatakan juga di dalam hukum Taurat, janganlah suka tidur supaya kamu jadi miskin. Jadi Naposo Bulung pun yang hanya tugasnya begadang sampai jam 3 pagi, terus bangunnya jam 12, ingatlah rezekimu nak udah dipatok ayam. Berhentilah banyak begadang dan banyak tidur, bekerjalah. Dan ketika harta itu sudah terkumpul, bijaklah menggunakannya. Bagaimana dengan bijak menggunakan harta? Yang pertama, memposisikan, menempatkan harta itu dengan benar. Ibrani 13 ayat 5a dikatakan, jangan menjadikan uang, harta sebagai tuan, atau jangan menjadi hamba uang. Tetapi jadikan uang ini sebagai hambamu. Jadikan hartamu itu sebagai hambamu. Di saat kamu ingin itu, mereka siap membantu sehingga apa yang kau inginkan terpenuhi. Menjadikan uang sebagai tuan. Apapun yang kita kerjakan, dalam mindset pikiran kita hanya uang. Value atau nilai yang mau kita capai hanya uang. Uang tadi. Sehingga kinerja kita terkadang tidak kinerja yang betul-betul murni, karena tujuannya tadi hanya uang. Dan kalau sudah dapat itu, kita tidak bijak juga memposisikannya salah. Karena apa? Zaman sekarang ini, ya syukur-syukur aja ini pandemi COVID-19 ada. Kalau tidak, narkoba mungkin semakin merajalela. Naposo gereja HKBP akan semakin banyak yang terimbas narkoba. Tapi karena pandemi ini, pergaulan bebas itu mulai dibatasi. Pemakaian narkoba, miras juga semakin dibatasi. Karena apa? Ada duit, semuanya serba bisa. Ayo kita minum, mabuk-mabukan sana yuk, ayo. Kita nongkrong di sana yuk, Itu bukan memposisikan harta dengan benar. Itu memposisikan harta dengan posisi yang salah. Yang selanjutnya bagaimana? Mensyukuri harta yang kita punya. 2 Timotius 6 ayat 6. Demikian juga ibadah. Ibadah itu kalau disertai rasa cukup, maka akan memberi keuntungan yang besar. Kalaupun dari sebantaran kamu hanya diposisikan dengan jabatan di pekerjaan yang paling rendah, syukuri. Jangan mengeluh dan jangan menjadi iri hati dengan temanmu. Iri hati tidak akan mendatangkan apa-apa, kawan. Hanya akan menggores hati kita semakin sakit. Kau lihat nanti dia di sana punya ini mobil baby band, kau mau ikut-ikutan, tak ada penghasilan, impian mau pakai mobil baby band, untuk apa juga ya toh? Iya. Jadi syukuri aja. Kalau saat ini hanya Vespa tua orang tua saya ini yang bisa saya pakai, saya nikmati kok. Kalau saat ini di masa bencana pandemi COVID-19 saya hanya bisa beribadah dengan HP Android Oppo, ora opo-opo, nikmati aja. Jangan harus yang inilah, yang itulah, enggak usah. Syukuri aja apa yang ada. Yang selanjutnya,
pakailah harta itu dengan baik dan benar. Amsal 3 ayat 9. Janganlah hanya menimbun harta di dunia untuk diri sendiri, tetapi pakailah uangmu untuk mendukung misi Allah di dunia ini dan menjadi berkat bagi sesama. Nah, di sini persoalan yang paling besar yang boleh saya lihat bagi muda-mudi gereja HKBP. Dia dibaptis, naik sidi di sini. Orang tuanya beribadah di HKBP, tapi memberikan perpuluhan ke gereja yang lain. Salah enggak? Enggak salah. Cuman misinya apa? Kok saya harus dibaptis di HKBP? Kok saya naik sidi harus di HKBP? Dan kenapa harus yang di sana saya bantu? Ini yang membaptis dan membuat saya naik sidi kok enggak saya bantu? Banyak seperti itu muda-mudi HKBP. Gereja di sana ngasih perpuluhan ada tiap bulan. Tiba-tiba di gerejanya di HKBP Keramat Jati, di HKBP Kernolong, Pasar Rebo, Gedong dan lain sebagainya nggak pernah nampak. Bahkan pacarnya sudah sampai sering-sering mengajak, ayolah bang, di sana enak kok. Di HKBP udah ada kok ibadah alternatif yang menggunakan alat musik band, semua sudah lengkap kok, nggak kalah HKBP sekarang. Tetapi kenapa itu bisa terjadi? Mungkin ada iri hati ya, atau ingin mencari supaya diri dipuji. Mudah-mudahan itu salah ya. Kalau di HKBP saya nggak akan dapat pujian. Kalau di sana saya nyumbang mungkin saya akan dipuji. Selamat datang bagi Bapak Nabi Tupulu. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Wah, itu akan selalu saya dapat di sana. Kalau di HKBP, muka sintuannya jadi hari tahun pun udah kusam. Tambah lagi pendetanya, monoton kali khotbahnya. Mungkin itu ya. Ya, mudah-mudahan enggak ya. Iyalah. Mari kita pakai apa yang ada sama kita untuk membantu. Apalagi pada masa bencana pandemi COVID-19 ini, jangan katakan muda-mudi Naposo Bulung HKBP tak beruang. Banyak kok dari antara kita yang sudah bekerja. Ada enggak gagasan? Sahabat HKBP, sahabat Naposo sudah memberikan saluran berkat bagi mereka yang terimbas COVID. Ini bukan jadi tugas ya, kok jadi Pak Nabi Tupulu yang buat tugas kami, jangan seperti itu ya. Tetapi melalui menjauhi ketamakan ini, kita digugah hati kita untuk mau berbagi kasih, berbagi berkat kepada orang-orang yang membutuhkan. Sehingga kita sudah layak disebut anak-anak Tuhan, penerus gereja, bunga-bunga gereja yang akan selalu mengumandangkan kebenaran firman Tuhan. Memang di zaman sekarang ini muda-mudi gereja sudah lebih tertarik dengan namanya teologi sukses. Teologi sukses pada dasarnya itu adalah cetusan dari seorang yang bernama Herlinto. Dengan sebuah pewahyuan dia mencetuskan teologi sukses antara Allah dan Mammon, seseorang yang dinilai makin materialis dan melakukan pemerasan rohani. Anda mau selamat, mari berikan yang terbaik dan sebanyak-banyaknya bagi Tuhan. Emang Tuhan kita miskin? Tidak. Orang tadi pada awalnya sudah dibilang semuanya yang ada pada kita di dunia ini punya Tuhan kok. Tapi kenapa banyak dari antara kita yang tergoda, tertarik dan melakukan itu? Padahal pada dasarnya
Dia bernubuat, kalau saya tidak kumpulkan 8 juta dolar uang, maka Tuhan akan memanggil saya. Kata ini penulis teologi sukses ini. Dan jemaat-jemaat dia datangi ke rumah-rumah, Tuhan berfirman seperti ini, mari berikanlah kalau kita tidak, luar biasa. Dan kita terikut-ikut. Bukan itu sebenarnya pengikut Yesus Kristus. Kita bukan mau sukses di dunia ini. Kesuksesan kita di mana? Kalau kita boleh disebut pewaris kerajaan surga. Jadi, mari kita jauhkan ketamakan itu, dan bagaimana supaya kita tetap berhati-hati, berjaga-jaga dan waspada, sebab dunia ini penuh dengan dosa. Dunia ini membawa kenikmatan yang membawa kita semakin jauh kepada Tuhan. Tetap kita ingat Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah, maka segalanya akan ditambahkan bagimu. Mau kaya, mari rajin beribadah. Mau berhasil, mari tekun di dalam doa. Dan kalau semuanya itu sudah tuntunan Roh Kudus, maka kita tidak akan pernah iri hati, dengki, serakah terhadap orang lain. Karena apa? Kita akan selalu bersyukur. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau luar biasa. Engkau bentuk saudaraku sana sehingga dia memperoleh nikmat duniawi. Itu menjadi doanya. Tidak menghujat. Oh, bisa kayak gitu itu karena main sogoknya bapaknya. Enggak kayak gitu lagi. Tetapi dia akan berdoa. Terima kasih Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini meneguhkan iman percaya kita, terlebih HKBP sahabat Naposo dimanapun berada. Bagi saudara-saudara Naposo yang mendengarkan firman ini, mengikuti ibadah ini, Tuhan Yesus memberkatimu. Tuhan Yesus membukakan bilur-bilur kasih-Nya, memberikan berkat-berkat-Nya di dalam kehidupanmu sekalian. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami sembah dan kami muliakan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih buat sapaan firman-Mu. Mari tuntun bimbing kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu supaya kami dimampukan untuk mengerti akan firman-Mu dan kami boleh menghidupinya di dalam kehidupan kami masing-masing. Berkatilah setiap orang-orang yang mendengarkan firman kebenaran-Mu ini, yang mengikuti ibadah kami ini. Jauhkan mereka dari segala sakit penyakit. Dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang melindungi hidup mereka, sehingga bencana pandemi COVID-19 tidak menjadi masalah dan persoalan besar bagi dia, tetapi semuanya persoalan kehidupannya menjadi memperteguh dan memperkuat imannya untuk tetap setia mengikut Engkau. Berkatilah setiap Naposo Bulung gerejamu, muda-mudi HKBP di seluruh dunia ini, yang mencari jodoh, Engkau carikan jodoh yang sepadan seiman bagi mereka. Yang mencari pekerjaan, Engkau tunjukkan pekerjaan, supaya mereka di dalam sukacita memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati juga setiap orang tua, sanak saudara, handai tolan, orang-orang yang mereka cintai, yang mencintai mereka, bahkan yang menghujat mereka sekalipun, dimanapun mereka berada, supaya hidup mati mereka tetap mereka berada di dalam Dikau. Jadilah kehendak-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, bagaimana setelah mendengar firman? Saya percaya bahwa siapapun saudara-saudara yang menyaksikan ibadah ini sangat terberkati dengan firman hari ini. Bagaimana caranya Tuhan bisa mengingatkan kita kembali di saat keadaan yang mungkin setiap orang berusaha mengamankan dirinya sendiri. Tapi saat ini, di hari Minggu ini, Tuhan kembali menegur kita. Tuhan mengingatkan kita untuk kita, anak-anaknya, jangan tamak. Untuk kita bersyukur buat apa yang Tuhan kasih. Untuk kita menjadi saluran berkat buat sesama. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, saya pribadi sangat terberkati
kembali bahwa kita datang ke dunia ini dan pergi dari dunia ini tanpa apapun. Kita lahir seorang bayi tidak membawa apapun, kita meninggal nanti tidak membawa apapun. Benar sekali bahwa kita hanya meminjam semua yang kita punya, harta, kekuasaan, ketenaran, nama baik, itu semua punya Tuhan. Kita hanya sebagai alatnya. Jadi kalau semua yang kita punya ini adalah punya Tuhan, harusnya itu kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Dan ini dunianya Bapa. Suka-sukanya Tuhan mau pakai kita seperti apa. Kalau Tuhan sedang meninggikan jabatan saudara saat ini, pakai itu untuk memberkati orang lain. Jika Tuhan kasih materi yang sangat berlimpah, bagi itu dengan sesama untuk menjadi berkat. Karena menjadi anak Tuhan, tujuannya bukan hal-hal itu saja. Kita sudah diingatkan bahwa tujuan kita ke dunia ini adalah untuk mengabarkan, menginjili semua orang, kasih tahu bahwa kita punya Tuhan yang hebat, bukan memberitahu bahwa kita punya jabatan yang hebat, tapi kita punya Allah yang hebat. Dan saat ini mari kita meresponi firman ini saudara-saudara, untuk mengingat kembali bahwa kita ini hamba, kita ini anak, kita ini alat. Jadi sudah seharusnya kita bersikap sebagai seorang hamba yang ikut maunya Tuhan. Kita akan lagu kita selanjutnya, hati sebagai hamba. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bagaimana ku membalas kasih-Mu, segala yang ku punya itu milik-Mu, itu milik-Mu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Saudara yang dikasih oleh Yesus Kristus, sudah banyak berkat yang Tuhan kasih kepada kita. Berkat yang gak melulu tentang uang, tapi berkat berupa kesehatan, berkat keluarga yang baik, teman-teman yang baik, pekerjaan, pelayanan yang baik. Jadi sudah seharusnya kalau kita sudah menerima itu, kita memberikan apa yang terbaik buat Tuhan, apa yang menjadi bagiannya Tuhan. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Sekiranya setiap pribadi bisa memberikan persembahan yang terbaik, bukan melihat apa yang sudah Tuhan kasih saja, tapi karena Tuhan sudah sangat amat terabat baik terhadap hidup kita, jauh dari keadaan yang saat ini. Jadi mari kita memberikan apa yang menjadi bagiannya Tuhan sambil kita menyanyikan lagu Roma to Jesus.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita telah selesai untuk ibadah di hari Minggu ini. Semoga rangkaian ibadah ini bisa memberkati saudara-saudara yang menyaksikan ibadah online ini. Dan seperti yang sudah disampaikan hari ini, semoga kita menjadi anak Tuhan yang tidak tamak. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang bersyukur, walaupun keadaannya seperti ini. Mari kita tetap terima kasih sama Tuhan, mari kita bersyukur buat keadaan ini. Karena saya percaya kalau Tuhan izinkan keadaan ini terjadi kepada saya, kepada saudara-saudara, itu karena kita adalah anak-anaknya yang paling kuat. Dan saat ini kita adalah lebih dari pemenang. Jadi mari kita setia sama prosesnya Tuhan saat ini. Karena setia dengan proses Tuhan, hasilnya pasti akan mengagumkan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.